Shalom to all of you. We welcome you, Royals. Church is a family, and we're all in one kingdom family. In this family, we prepare everything not just to build the service, but to build each and every one of us, the kingdom people, untuk menjadi keluarga Allah yang harmoni dan sinergi, yang dibangun di atas dasar kasih dan kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus. Adalah kerinduan kami bahwa hubungan kita bukan sekedar di ibadah minggu saja yang sifatnya surface, high and by, tapi deeper than that. Biarlah kita bersama-sama membangun hubungan kita di kehidupan kita sehari-hari, termasuk jasmani, jiwani, dan yang paling utama adalah rohani. Kami sadar bangun hubungan tidaklah mudah, tapi percayalah, God always prepares us to be built by building up each other. Get ready to be built and to build. In this family, we prepare the journey of our faith. Pengenalan akan Tuhan dan pengalaman bersama Tuhan adalah sebuah perjalanan yang harus kita nikmati. Karena di dalam perjalanan inilah Tuhan menyingkapkan pribadinya yang mulia dan indah melalui kebenaran firman-Nya. Dan Tuhan bekerja di dalam keluarga kerajaan Allah di mana firman-Nya diajarkan dengan seksama dan kebenarannya dihidupi bersama. Sehingga kita bertumbuh dalam iman serta dinyatakan dalam perubahan setiap tindakan. Let us know God deeper and experience God together. In this family, we prepare marriage and family. Pernikahan dan keluarga merupakan ide Allah. Oleh karena itu, kami hadir untuk mempersiapkan, memperlengkapi, dan mendewasakan setiap pasangan suami istri untuk mengetahui isi hati Kristus. So, Royals, izinkan gereja ini untuk mendorong setiap pernikahan dan keluarga yang ada untuk bergerak bersama-sama, menjadikan keluarga yang dewasa untuk mempersiapkan jalan Kristus menyatakan kemuliaannya bagi dunia ini. Strong marriage is the best foundation to prepare generation to glorify Christ. In this family, we prepare community. Tidak ada satupun dari kita dapat hidup sendiri. Tuhan menciptakan kita untuk hidup dalam komunitas. Kehidupan gereja bukan hanya kehidupan secara spiritual, tapi juga secara relasional. Tuhan ingin memakai kita untuk kita bisa membangun orang lain, dan orang lain membangun kita. Jadi mari bergabung dalam komunitas Royal, tempat kita bertumbuh, membangun, dan saling membentuk satu sama lain. Kami berharap kita dapat menjadi dampak untuk sekitar kita. Alone, we can do so little. Together in community, we can do so much for His kingdom. We're called to prepare our hearts and minds for what God has for us today. Get ready to get those, Royals. And these are Shalom Royals. A blessed Sunday, hari Minggu yang diberkati Tuhan. Karena itu kita berkumpul di sini untuk meninggikan nama Tuhan. Amin. Kita mau membuka ibadah ini dengan satu lagu baru. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan meskipun ini lagu baru. Saudara yang bisa menyanyikan, mari kita nyanyikan, kita sembah Tuhan sama-sama. Untuk saudara yang mungkin belum familiar, saudara bisa menghayati setiap lirik dari lagu ini sama seperti di Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Saya bacakan ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Amin. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kami datang padamu Bapa, menyembah Yesus Tuhan. The great King of glory,
seated on high in the heavens, oh Jesus, you alone. You are the Lord God Almighty, strong in compassion and mercy, oh Jesus, you alone. I'll search the world for a love that could fill my heart, oh, but nothing compares to the wonder of who you are. Holy, all the earth singing holy, all the angels cry holy, Jesus, you alone.
Jesus, you alone. Worthy, worthy, all creation sings worthy, all the heavens exalt thee. Jesus, you alone. Jesus, you alone. Jesus, you alone. Sebab kepadamulah diberikan nama di atas segala nama, nama yang berkuasa di bumi dan di surga disembah. Oh, kuduslah namamu Yesus, kuduslah namamu Tuhan. Mulia, 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 mulia. Kudus, kuduslah Engkau, seluruh makhluk menyembah, seluruh ciptaan menyembah. Holy, all the earth singing holy, all the angels cry holy. Jesus, you alone. Sing worthy, worthy, all creation sings worthy, all the heavens exalt thee. Jesus, you alone. Jesus, you alone. Yes, kami tinggikan namamu Yesus, nama di atas segala nama, yang atasnya seluruh makhluk menyembah. Haleluya, amin. Mari Royals, kita sembah nama Tuhan Yesus. Raja yang tangannya tersedia untuk kita, dan kita selalu bisa kembali kepadanya. Amin. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku, menerima
yang percaya bahwa Tuhan beserta kita? Lambaikan tanganmu. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kita mau bersorak ke Dia Allah yang selalu setia. Ku mau berjalan di dalam lisan, di dalam iman, ku kan berkata, Kau di pihakku, siapakah lawanku? Berikat tinggalkan kebenaran, berbaju sirah dan keadilan. Kau besertaku, siapakah lawanku? Tiada satu pun yang dapat bertahan. Amin. Mau dikalahkan di dalam nama-Mu. Semua katakan Yesus. Yesus Tuhanku, Kau yang berperang gantikanku. Meskipun musuh di hadapanku, ku tetapku. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, Kau sumber kekuatanku, pengharapanku, gunung batuku, kemenanganku. Sama-sama kita katakan, berikat pinggang dan kebenaran, berbaju zirah dan keadilan. Kau besertaku, siapakah lawanku? Tiada satu pun yang bertahan, tiada satu pun yang dapat bertahan. Mau dikalahkan atas namanya, mau dikalahkan di dalam nama-Mu. Semua kita akan sorakan, Yesus Tuhanku, Kau yang berperang gantikanku. Meskipun musuh di hadapanku, ku tetapku. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, Allah sumber kekuatanku, pengharapanku, gunung batuku, kemenanganku. Yang percaya semua karena Tuhan, katakan amin. Kita percaya bahwa Allah selalu pegang kendali atas hidup kita, amin. Dia tak sekalipun tinggalkan kita. Dia kota benteng kita, gunung batu kita, keselamatan kita. Semua kita nyanyikan. Yesus Tuhanku, meskipun musuh di hadapanku, ku tetapku. Lebih katakan, Yesus Tuhanku, Allah sumber kekuatan. Amin. Harapanku, gunung batuku, kemenanganku. Yesus Tuhanku, Kau yang berperang gantikanku. Meskipun musuh di hadapanku, ku tetapku. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, Kau yang berperang gantikanku. Pengharapanku, gunung batuku, kemenanganku. Haleluya, kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Engkau tak pernah meninggalkan kita. Kebaikan-Mu, kasih setia Tuhan bertata atas hidup kita. Kemenangannya, kebaikannya yang dilimpahkan bagi kita semua.
membuat kita terkagum-kagum atas kebaikan Tuhan. Kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau beri, maka jiwa kami memuji Tuhan, maka jiwa memuji menibaimu. Satu asa di dalam hidupku, bersamamu sepanjang masa, yang ku puja hanya dirimu satu, yang selalu setia, menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah berkata di
mata kita menjadi biji makanan yang berharga. Dia layak kita sembah, Dia layak kita puja. Terima kasih. Hal yang terbaik dalam hidup ini, nama-Mu selalu nama-Mu yang terbesar, nama-Mu yang termulia. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan. Kami puji Engkau Tuhan. Kau layak kami tinggikan. Datanglah kerajaan. Come on Royals, nyanyikan. Yes. Seluruh bumi Amin. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kaulah Raja di tempat ini Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Yes, amin. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu.
kita teduhkan hati kita. Di hadapan Raja, di atas segala Raja. Di hadapan Raja yang mulia. Kami datang padamu Tuhan. Bukan dengan kuat dan gagah kami. Tetapi kami nyatakan, kami bisa berada di hadapan-Mu dan menikmati hadirat-Mu. Semua karena anugerah-Mu dan kasih karunia yang telah Tuhan berikan pada kami. Biar kami benar-benar memahaminya hari ini. Biar kami benar-benar menikmatinya hari ini. Dan hidup kami diubahkan karenanya. Hari ini Tuhan, kami percaya hadirat Sang Raja benar-benar nyata dan hadir di tengah-tengah kami. Raja yang kami kenal menyatakan dirinya sebagai Raja Damai. Setiap kekhawatiran, setiap ketakutan hari ini dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak lagi berkuasa, tidak lagi mencengkram kami. Karena kami tahu bahwa hadirat-Mu yang membawa kedamaian benar-benar mencengkram kami. Nyatakan pribadi-Mu di tempat ini, nyatakan kebenaran-Mu di tempat ini jauh lebih dalam, jauh lebih luas dan jauh lebih indah Tuhan. Pakai hamba-Mu, hamba-Mu penuh dengan kekurangan, hamba-Mu penuh dengan keterbatasan. Tetapi satu hal yang hamba-Mu yakin dan percaya, bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi setiap orang yang percaya. Kiranya Injil kerajaan Allah saja yang hamba-Mu beritakan di tempat ini. Bukan pengalaman dan bukan pengetahuan hamba-Mu. Karena kami percaya Injil kerajaan Allah sanggup membebaskan dan memulihkan setiap jiwa yang ada di tempat ini. Berfirman Sang Raja di tengah-tengah kami. Nyatakan pribadi-Mu. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus insyafkan kami. Kami percaya kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami dan bekerja di dalam kehidupan kami. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Raja di atas segala Raja. Sama-sama yang percaya katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat tim Present Worship hari ini. Hari ini kita dilayani oleh 3 diva, saudara. Titi DJ, ya Krisdayanti dan Ruth Sahanaya. Luar biasa. Wow. Oke, shalom. Saudara sekalian yang kasih, minggu yang cerah karena MU baru menang 4-2. Anyway, oh Manchester. Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar dari Kolose 4 ayat 2 sampai 6. Kita akan sama-sama buka dan kita akan sama-sama baca karena ayatnya cuma ada 5 ayat di sini kan kita akan baca sama-sama. Saudara yang sudah dapat katakan haleluya. Anyway, kita kedatangan saudara kita dari Bali juga, ada Daniel Teja di tempat ini. Welcome home Daniel. Kemarin kita rilis Ryan Teja, Daniel Teja datang. Ya, atau mau digantiin? Kamu mau gantiin Ryan Teja di tempat ini? Nanti saya bilang sama Om Rudi ya. Om, mau kesini Om. Dan juga ada saudara dari Ko Andrew dan Stephen, Ko Randy. Selamat datang di Royals. Saya berapa kali tidur di rumahnya Ko Randy. Enak rumahnya Ko Randy. Ada studionya, saudara. Bisa main-main musik di sana. Oke, anyway kita sama-sama baca di Kolose 4 ayat 2 sampai 6. Kita sama-sama baca ya, 2, 3. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, menyimpan dalam hati dan melakukannya. Royals, saya yakin dan percaya di tempat ini itu banyak perantau. Ya, ada beberapa perantau. Saya sebut perantauers di tempat ini. Jelas istri saya dari Manado, Nancy, ada Jade juga, ada yang dari Medan, Laura, ya kan, Elmi dari Medan, ada juga istri dari Rio, dari Flores dan segala macam. Nah, saya yakin dan percaya salah satu kendala untuk para perantauers itu adalah ketika terjadi
jet lag bahasa. Setuju ya? Nih, sampai sekarang pun ya, ini mulai ketawa-ketawa nih yang ya apalagi baru 1 tahun di sini gitu kan. Itu terjadi jet lag bahasa. Istri saya aja sampai sekarang 10 tahun, kalau ngomong itu se sibuk. Ya kan? Karena jadi masih susah. Apalagi kalau disuruh ngomong cengkewing. Ayo coba yang perantauers paling ngomongnya cengkiwing ya. Walaupun saudara tidak terucap tapi dalam hati mengucapkan itu. Ya kan? It's okay. Nah, itu terjadi juga sama saya. Waktu saya merantau ke Manado. Jadi saya asli Situbondo. Jadi bahasa sehari-hari saya itu adalah Madura. Ya, waktu SMA saya pindah Jember. Oh, Jember bahasa Jawa sih, tapi logatnya Madura. Konde endi, endangan yang kene, suwene tante ini konde kene. Ah, itu dia. Itu Jember. Nah, waktu saya pindah ke Surabaya, saya tidak mengalami jet lag bahasa, tapi jet lag dompet. Karena apa? Biaya hidup di Surabaya jauh lebih mahal dari Situbondo dan dari Jember. Nah, begitu saya pindah Manado, gitu kan. Saya pindah Manado, ternyata orang Manado kalau berbicara satu dengan yang lain pakai bahasa Manado dan jarang yang pakai bahasa Indonesia. Jadi saya waktu kunjungan ke toko demi toko, saya harus sampai bilang, Ibu, Bapak, saya mohon maaf, tolong pakai bahasa Indonesia. Kalimat pertama pakai bahasa Indonesia, kalimat kedua pakai bahasa Indonesia, kalimat ketiga campuran, kalimat keempat, bam, balik setelan pabrik. Bahasa Manado. Karena bahasa Manado itu kata pengganti orang aja. Ada ngana, ngoni, ya kan, torang, dorang. Belum lagi imbuan-imbu ya, jone, kwa, dan segala macam, dang. Dan belum lagi ada beberapa istilah yang tidak aware dengan saya. Tidak biasa sini. Tolong kwa, siram akang air panas. Ya, siram akang air panas, gimana maksudnya gimana? Ayo coba, siram akang air panas itu maksudnya buatin teh. Teh kan disiram air panas kan. Jadi bukan orangnya disiram air panas. Coba, bunuh akang itu lampu. Masa lampu dibunuh? Ya bunuh akang itu. Bingung saya bingung. Nah, akhirnya saya berusaha untuk mempertahankan hidup di Manado dan menurut saya adalah cara utama untuk mempertahankan hidup adalah saya harus belajar bahasa. Dan caranya adalah saya harus menanggalkan kesitubondoan saya dan menanggalkan kesurabayaan saya supaya saya benar-benar bisa belajar bahasa Manado. Dan ini terbukti, approve, istri saya orang Manado. Ya kan, saya download langsung gitu kan. Jadi langsung saya tahu akhirnya saya bisa komunikasi dengan baik dengan istri saya dan saya bisa mendapatkan tambatan hati. Sarangnya istri. Nah, ini sama halnya. Ayo lagi. Oke, ini sama halnya yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Kolose. Kalau Royals baca di pasal 3, Paulus itu temanya adalah seperti ini. Kita ini adalah semua manusia baru. Kita ini adalah umat pilihan Allah. Kita harus menanggalkan manusia kita yang lama. Dan kita harus terus menerus hidup di dalam manusia baru kita. Sehingga kita terus menerus diperbaharui sampai kepada gambar kaliknya. Kolose 3 ayat 10 mengatakan demikian. Nah, itu yang ditekankan oleh Paulus. Bagaimana kita harus benar-benar menghidupi panggilan tersebut. Menghidupi kehidupan sebagai manusia baru. Dan kita benar-benar bergantung kepada pribadi Kristus yang memberikan keselamatan dan dengan kuasa kebangkitannya dan memberikan pengharapan akan kedatangannya yang kedua kali. Oleh sebab itu, selama kehidupan kita sekarang ini, sebelum Tuhan Yesus datang atau sebelum kita berpulang, kehidupan kita adalah menikmati kehidupan baru kita. Nah, 2 minggu lalu, tanggal 12 Oktober 2025, Nancy menyampaikan satu hal yang sangat luar biasa dan ini jadi perenungan buat saya pribadi. Dia mengatakan gini, dunia dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Jangan biarkan dua hal ini membuat kita meragukan Tuhan. Sebaliknya, perhatikan. Sebaiknya, biarkan dua hal ini membuat kita semakin merindukan kekekalan bersama Kristus. Artinya kita benar-benar terlibat masuk di dalam proses yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Yang terjadi dalam kehidupan kita. So Royals, mari sama-sama kita punya sebuah pemikiran seperti ini. Setiap kekhawatiran dan ketakutan yang terjadi dalam kehidupan kita adalah cara Tuhan untuk melatih kita menghidupi manusia baru dan untuk menyatakan pribadi Tuhan yang indah dan penuh kuasa. Jadi jangan sampai takut kita menghadapi ketakutan dan kekhawatiran. Memang ketakutan dan kekhawatiran
itu tidak pernah lepas selama kita hidup. Pasti ada ketakutan, pasti ada kekhawatiran. Tetapi mari kita punya sudut pandang yang baru. Ini harus menjadi sebuah kerinduan bagi kita untuk menunggu kedatangan Tuhan. Dan kita punya sebuah sudut pandang bahwa ketakutan dan kekhawatiran yang kita alami itu adalah cara Tuhan melatih kita untuk selalu hidup di dalam manusia baru. So, bagaimana caranya kita menikmati penyertaan Tuhan dan setiap arahan serta pelatihan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Dengan selalu terhubung dengan Dia. Kita harus terus berkomunikasi dengan Tuhan. So, sermon saya hari ini saya bagi jadi dua. Yang pertama adalah komunikasi dengan Tuhan. Dan yang kedua adalah komunikasi dengan sesama. Kita masuk ke poin yang pertama, komunikasi dengan Tuhan. Ini dia ya, saya bacakan sekali lagi. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Jadi gini, yang dimaksud oleh Paulus di dalam ayat ini itu bukan seperti gini saudara. Datang, masuk, oh kita harus terus menerus berdoa. Kita masuk ke kamar, kita lipat tangan, kita tutup mata dan kita berdoa seharian. Sepanjang hari, waduh susah nanti saudara. Anak istri kita makan apa gitu kan. Ya anak-anak gak ada yang masakin gitu loh. Gak ada yang ngurus kerjaan, gak ada yang pelayanan. 3 diva gak mungkin ada pelayan di sini. Doa terus akhirnya gitu kan. Jadi yang dimaksud oleh Paulus adalah seperti ini. Yang dimaksud oleh Paulus adalah sikap hati yang selalu tahu, yang selalu sadar, yang selalu paham dan menikmati kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita tahu, paham, menyadari dan menikmati kehadiran Tuhan, berkomunikasilah dengan Dia. Berkomunikasilah dengan Dia setiap saat. Nah, tapi biasanya terjadi kendala komunikasi. Dulu waktu saya kuliah ilmu komunikasi. Ini ada kakak kelas saya, Celidia. Kakak kelas saya. Ini ada teori komunikasi menurut Laswell. Celidia masih hafal? Udah, saya masih hafal. Who says what, in which channel, to whom, in what effect. Ini teori komunikasi. Dari semester 1 sampai semester 8, saya semester 10 sih, saya lulus semester 10. Ini selalu dibawa, teori ini selalu dibawa. Who says what, in which channel, to whom, in what effect. Ini maksudnya apa? Bersatu kita teguh, itu koden. Oke. Jadi maksudnya apa sih? Seseorang sedang berkata dengan media tertentu kepada orang yang lain untuk mendapatkan timbal balik. Untuk mendapatkan efek. Nah, coba kita perhatikan ya. Seringkali terjadi distorsi komunikasi di sini. Who says what? Tuhan berbicara sesuatu sama kita. Benar ya? In which channel? In which channel? Medianya apa? Medianya firman Tuhan, ibadah dalam ibadah, komsel, RPN. Jangan lupa RPN nanti di awal November. Bergabunglah di sana. Dimanapun kita berada, perenungan firman kita setiap hari. Ya kan? Belum lagi kita baca-baca di YouTube dan segala macam, di TikTok, potongan-potongan. Itu Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita makan, Tuhan bisa berbicara dalam kehidupan kita. Nah, dan kalau seiring dengan apa yang terjadi, yang disampaikan oleh Pastor Jeffrey Rama minggu lalu, Tuhan juga channelnya itu ada dalam hati kita. Kemarin, minggu lalu, Pastor Jeffrey Rama mengatakan apa? Hati nurani adalah tempat Tuhan berbicara pada kita. Setuju ya? Setuju ya? In which channel? Tetapi ada distorsinya seperti ini. Distorsinya adalah hati manusia itu sudah terlalu bising. Bising oleh apa? Prinsip-prinsip dunia. Bising oleh apa? Keinginan kita sendiri. Bising oleh apa? Segala sesuatu, belum prinsip dunia. Kalau kita sudah tahu bahwa prinsip dunia itu melanggar moral, kita sudah pasti, gak mau. Tetapi ada beberapa prinsip dunia yang tampaknya baik. Tampaknya masuk akal. Dan belum lagi, kita punya keinginan. Dan keinginan tersebut itu terus menerus dipupuk, disiram, ditumbuh kembangkan oleh setiap orang yang kita temui. Dan setiap kondisi yang kita hadapi,
bahkan di setiap tempat yang kita sedang alami. Gambarannya kayak gini, Bapak Ibu, saudara sekalian yang kekasih. Hati kita itu penuh dengan keinginan. Dan pemikiran kita itu membenarkan. Tubuh kita itu mengeksekusi. Nah ini dia. Dan yang terakhir, hati kita merasa puas. Saya lagi ya. Hati kita mengingini, pikiran kita membenarkan. Iya ya benar ya. Terus tubuh kita mengeksekusi. Terus hati kita ngerasa puas. Kalau sudah puas, cari yang lain. Mengingini sesuatu yang lain. Terus aja muter kayak gini. Terus aja. Saya kasih tahu. Tadi saya bilang kan, setiap tempat itu berpotensi untuk mengeluarkan apa yang ada dalam hati kita. Saya kasih tahu ya. Bahkan tempat yang ternetral sekalipun dan menyenangkan sekalipun bisa memunculkan apa yang kita inginkan dan muncul seperti itu. Bagi saya tempat yang paling menyenangkan jelas di rumah dong sama istri saya. Tapi tempat yang lain adalah tempat gym. Saya tahu ya. Hati mengingini ke gym buat apa? Sehat. Benar gak sih? Supaya berotot gitu. Tanya, toilet di mana? Sana. Weh, gak berani ada korendi, aduh. Sorry go. Jadi tempat gym. Hati saya mengingini. Biasanya kalau ajak-ajak teman-teman, ayo wes ke gym bareng. Enak wes, ayo latihan bareng biar aku wes gak apa-apa tak koncoy. Tak temeni, ayo gym bareng. Begitu nge-gym bareng, ternyata levelnya beda. Angkatannya beda. Menunya beda. Saya sudah bisa ngangkat 100 kilo, maybe ya. Mungkin ya, bench press saya bisa 100 kilo. Teman saya cuma 50 kilo. Lama-kelamaan saya ngerasa, gak level. Tanpa saya sadarin, saya berusaha untuk mencari circle baru yang angkatannya sama kayak saya. Dan saya mulai menyingkirkan teman-teman saya yang tidak selevel dengan saya. Hati mengingini, pikiran membenarkan. Kan aku gak bisa berkembang nanti. Ototku gak bisa berkembang nanti. Nanti kalau otot berkembang kempes, nanti gula darah tambah tinggi, sel lemak tambah banyak. Mulai berpikir. Dan mulai apa sih? Tubuh mengeksekusi. Mulai jam latihannya dibuat beda. Supaya gak ketemu. Ya kan? Kita mulai buat circle baru yang angkatannya sama. Yang bisa memotivasi. Dan hati kita puas. Wah gue bisa ngangkat sekarang. Dan apa? Kita mengingini yang lain. Sebut semua nama. Sebut semua tempat. Bahkan di lapangan pedal. Coba, kemarin saya sempat ngobrol sama Tipen. Kamu kalau main pedal lebih suka sama siapa? Yang jago dong, yang setara. Name it. Ini baru bagian kecil dalam kehidupan. Bagian kecil dalam kehidupan saudara. Bayangin ya, ini baru saja terjadi di Bali, di Unut. Terjadi satu mahasiswa dengan nama Timothy Anugrah. Dibully, dia terjun dari lantai 2. Dan dia meninggal. Apa yang terjadi? Saudara kira yang bully itu terus tiba-tiba ngeliat Timothy Ronald, wah iki bullyable nih. Bully, enggak kayak gitu. Ada sesuatu yang diingini dalam hati mereka. Sesuatu yang diingini. Dan mereka, iya ya, gue mesti cari pelampiasan. Gak mungkin orang membuli seseorang yang lebih hebat dari dia. Gak mungkin saya bully Billy Simpson yang jago nyanyi, bully nyanyiannya dia. Karena suara saya gak pas-pasan dibanding Billy Simpson. Gak mungkin dong. Saya akan mencari seseorang yang jauh lebih rendah dari saya untuk membuli. Sama aja. Hati menginginkan sebuah kepuasan. Supaya apa? Dipojokkan orang lain, supaya apa? Kita ini menonjol. Dingin nih, pikiran membenarkan, iya nih bullyable nih. Ambil bully, terus tubuh mengeksekusi, mulai tangannya, jarinya, ketik dan segala macam, foto, ngomong dan segala macam, hati merasa puas dan tambah lagi dosis bulinya. Diinginin apa lagi? Saudara nangkap sesuatu? Dan kemarin kan, Pastor Jeffrey juga ngomong, ini yang terjadi dalam hati kita saudara. Dan Pastor Jeffrey kemarin ngomong, maka dari itu kita mesti mendekat dengan firman Tuhan. Ya saya setuju. Karena dengan firman Tuhan, dengan kita mengisi firman Tuhan dalam kehidupan kita, segala sesuatu pikiran-pikiran kita bisa tangkis. Kan kemarin Pastor Jeffrey bilang kan, kalau ada yang masuk tangkis. Ayo, darah Yesus. Kalau perlu pakai, taruh kasih ini, perjamuan taruh sini. Wah darah Yesus berkuasa. Kita bisa begitu. Tapi mau sampai kapan? Karena apa? Yang punya keinginan itu siapa? Hati. Otak hanya membenarkan.
Pikiran hanya membenarkan. Jadi yang mesti dirubah apa? Hati dong. Hatinya yang mesti dirubah. So, hari ini kalau Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita, suara Roh Kudus yang berbicara dalam hati kita pun terkadang tenggelam di dalam bisingnya nilai-nilai dunia yang sudah masuk dalam kehidupan kita. Dan juga setiap keinginan kita yang terus bergejolak di dalam hati. So what should we do? Seringkali kita semua paham bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat di dalam kehidupan kita. Tetapi kita gagal menjadikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita secara keseluruhan. Kita sering justru menggunakan kekuatan kita untuk hidup benar. Kita lupa bahwa Tuhan yang membenarkan kita. Dan dalam perjalanan melakukan kebenaran ini pun Tuhan menopang kehidupan kita. Kita lupa tentang ini. Kita lupa untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Kita lupa ketika Tuhan memberikan, Tuhan says what? In which channel to us? Kita gagal memberikan respon yang benar. Respon yang benar ketika Tuhan berfirman di dalam kehidupan kita. Responnya adalah, kalau kita gak mampu, bilang aja gak mampu sama Tuhan. Minta tolong sama Tuhan. Secara praktis kayak gini. Royals, selain terus bergumul dengan firman Tuhan, kita harus terus berdoa tentang firman Tuhan yang kita renungkan. Kita terus mesti terus berdoa bahwa ini apa ya yang Tuhan maksud. Bukan hanya mengisinya, tetapi benar-benar merenungkan dan benar-benar kita hidupin di dalamnya. Ini yang harus kita tahu. Dan kita harus kalau kita benar-benar kita nggak tahu tentang ini, beresponlah seperti ini. Tuhan, aku nggak mampu. Tuhan, aku nggak tahu. Kenapa hatiku tidak, yang kemarin dibilang sama Pastor Jeffrey, Baal, ngapal banget hati kita. Kenapa kok tergelitik ya? Kenapa tidak ada rasa untuk bertobat ya tentang hal ini? Padahal semua orang sudah mengatakan bahwa aku harus bertobat. Kenapa hal seperti itu? Pernahkah kita datang sama Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, kita memberikan respon pada Tuhan, dan kita mengatakan, Tuhan aku gak mampu. Tuhan tolong, biar firman itu benar-benar mendarat dalam hatiku. Let me share something dengan apa yang saya lakukan tentang hal ini. Ini sebuah pengalaman saya, tapi saya yakin, mari kita sama-sama melakukan dengan cara saudara sendiri. Tetapi paling enggak, garis besarnya seperti ini. Firman Tuhan, kita terima, kita renungkan, kita berdoa, kita pergumulkan. Kalau kita nggak sanggup, kita bilang, Tuhan aku nggak sanggup. Ya, simpelnya seperti itu. Tetapi ini yang saya jalani. Dan kalau mau di copy silahkan. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan jauh lebih ngomong, lebih tajam dalam kehidupan saudara. Ini tahun ke-6 saya melayani Tuhan sepenuh waktu. Terima kasih buat Ko Andrew menjadi media, menjadi perantara supaya saya bisa memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupan saya. Banyak proses yang terjadi yang saya hadapin. Ya, tanpa meremehkan proses di dalam pelayanan, tetapi proses dengan diri sendiri itu jauh lebih besar. Karena apa? Proses dalam pelayanan kita bisa kerjain sama-sama kok. Kita bisa ngobrol, kita bisa diskusikan dan segala macam. Tetapi kalau proses dengan diri sendiri, itu hanya kita dan Tuhan yang tahu. Dibutuhkan kejujuran dan kerendahan hati kita. Apa yang terjadi dalam kehidupan saya? Saya memberitakan firman Tuhan sudah banyak kali. Banyak kali. Tapi ini struggle saya. Saya sering merasa bahwa, apalagi kalau sudah puji Tuhan, kalau ada yang diberkatin dengan pemberitaan firman saya, yang saya beritakan, Tuhan percayakan pada saya dan saya beritakan. Puji Tuhan kalau itu. Tetapi ada banyak saudara-saudara yang bilang, oh ya saya akan diberkati dan segala macam. Dan saya, tanpa saya sadarin, saya berusaha untuk jadi lebih baik lagi. Untuk apa? Memukau para pendengar atau jemaat. Gimana caranya? Dan akhirnya tanpa saya sadar itu membuat tekanan demi tekanan dalam kehidupan saya. Sampai akhirnya ketika saya merenungkan ini. Tuhan memberikan says what, in which channel, melalui firman Tuhan dan Roh Kudus dalam hati saya. Dan saya berespon, something wrong with me. Harusnya memberitakan firman Tuhan itu kan kesukaan. Kenapa saya penuh dengan tekanan ya? Hari ini, benar. Waktu saya mempersiapkan ini, saya penuh dengan tekanan saudara. Dan ini ayat yang saya terima.
Dan Galatia 1 ayat yang ke-10. Saya ganti kata ku dengan nama saya. Jadi, bagaimana sekarang? Adakah Hizkia cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah Hizkia coba berkenan kepada manusia? Sekiranya Hizkia masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka Hizkia bukanlah hamba Kristus. Habis saya di sini. Saya bersyukur sama Tuhan dan ketika saya benar-benar, kenapa ya kok begitu banyak tekanan dalam kehidupan saya dan saya datang dan saya berikan sama Tuhan. Tuhan, ayat ini sudah sering saya baca. Sudah pernah saya sharingkan, tetapi khususnya kemarin, Ria tahu, saya ganti ayatnya. Saya ganti dan saya masukkan ini. Dan saya buat kingdom statement. Saya tuliskan hasil perenungan saya. Bagaimana Tuhan mengkalibrasi hati saya. Keberhargaan seorang Hizkia Setiawan bukan terletak pada keberhasilan dan baiknya performa yang Hizkia lakukan. Tetapi sepenuhnya terletak pada karya salib Kristus dan kuasa kebangkitannya yang memberikan pengharapan. Kristus yang lebih dahulu open arms pada Hizkia. Dengan dasar inilah Hizkia bisa open arms pada orang lain. Hidup saya tidak berdasarkan pada standing ovation, tetapi berdasarkan pada his salvation. My life is not about my story, but it's all about his story. Ini yang saya teruskan. Dan ini Alkitabiah kalau kita menuliskan ini. Ulangan 6 ayat 9 mengatakan gini, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Tuliskan hasil perenunganmu. Tuliskan titik di mana kita bertobat di sana. Tuliskan titik di mana kita berdoa, bergumul dengan firman Tuhan dan Tuhan menjamah hati kita, mengobrak-abrik hati kita dan tuliskan itu. Dan ini akan change your life. Saya nggak tahu saudara mau tulis di mana, saya tulisnya di HP. Saudara mau tulis di mana, mau tulis tangan dan segala macam. Tetapi it works. Saya yakin dan percaya secara aplikasi saudara bisa mendapatkan caranya sendiri, cara saudara sendiri berkomunikasi dengan Tuhan. Proses inilah jawaban Tuhan. Tetapi ketika Roh Kudus benar-benar mempertobatkan hati kita, menginsyafkan hati kita. Percaya satu hal juga, saudara di tempat ini, Bapak Ibu. Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan kita bekerja untuk menginsyafkan kita dan membawa kita mengerti serta menghidupi rencana Allah. Roh Kudus yang ada dalam hati kita memang memberikan warning, tetapi dia juga mendorong kita untuk melakukan kehendak Allah. Roh Kudus juga bukan hanya ngerem kita. Enggak, Roh Kudus itu bukan cuma break aja. Jangan lakukan itu, belok kanan, belok kiri. Roh Kudus memang dia memberikan arahan, tetapi bukan sama itu aja. Karena apa? Roh Kudus tidak sekedar membuat berhenti melakukan hal yang buruk, tetapi dia mendorong serta menopang kita melakukan rencana Allah. Roh Kudus bukan hanya, enggak deh. Dulu aku sering judol, aku sekarang enggak judol deh. Enggak, tetapi ada opposite. Sebut semua nama yang ada di Alkitab. Paulus, dia membunuh orang percaya. Waktu dia bertobat, apakah dia hanya berhenti membunuh? Enggak, dia jadi pemberita Injil. Ada opposite-nya. Ini yang Roh Kudus lakukan. Ini warga kerajaan Allah yang sama-sama harus kita hidupin. Kita bukan hanya dipanggil untuk jadi orang baik, tetapi kita dipanggil untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Menyatakan Injil kerajaan Allah dimanapun kita berada. Ada satu lagu lama dari Hillsong, Hosanna in the highest. Salah satu bagian ini kan. Break my heart for what break yours. Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Apakah hati kita hancur dengan sesuatu yang menghancurkan hati Tuhan juga? Atau kita sibuk dengan keinginan kita sendiri? Harusnya kita ketika Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, ini yang terjadi. Berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa, bukan saja tempat kita menyampaikan permohonan, tetapi juga momen kita membuka hati kita untuk rencana Allah. Supaya kita membuka tangan kita untuk mengerjakannya.
Kita bukan hanya berhenti Tuhan menginsyafkan kita, tetapi didorong untuk melakukannya. So Royals, beberapa bulan lalu saya menyampaikan di sini tentang bagaimana kita harus menginjil. Memberitakan Injil Kerajaan Allah. Seberapa banyak yang sudah mulai melangkah untuk menginjil? Boleh saya lambaikan tangan? Sudah ada beberapa, luar biasa. Oke, gak apa-apa. Tapi ada beberapa juga yang mungkin takut dan tak tahu caranya. Benar ya? Tak tahu caranya ya. Let me share. Bagaimana kita berkomunikasi dengan sesama ketika Roh Kudus mengubahkan hati kita dan mendorong kita untuk menyatakan kasih Tuhan. Komunikasi dengan sesama. Kita kembali lagi ke teori komunikasi. Who says what, in which channel, to whom, in what effect. Seringkali ya, kita hanya peduli kepada dua hal. Apa yang ingin kita beritakan, apa yang ingin kita katakan, dan bagaimana caranya. Kita tidak peduli kepada siapa orangnya. Pokok aku ngomong aja wis. Ngomong wis aja. Sak kene hatiku pengen apa wis tak omong no aku. Kita bingung kayak gitu kan. Terus sak kene wis. Aku pengen ngomong apa wis tak sampai no. Limpahkan semua rasanya. Gitu kan. Tapi kita lupa. Kadang-kala ya kalau kita ngomong soal Injil. Biasanya dua hal. Ya kan. Kita nggak tahu cara menyampaikannya. Atau kita ngerasa bahwa Injil ini terlalu berat. Kalau ngomong soal firman Tuhan kepada orang lain itu terlalu berat. Kita fokusnya kepada itu. Kita fokusnya kepada ketidakmampuan kita untuk menyampaikan Injil. Saya ingatkan kembali. Bulan lalu saya sampaikan ini. Berita tentang Yesus yang hidup terlalu indah untuk tidak dibagikan sepanjang umur hidup kita. Terlalu indah untuk tidak dibagikan. So, Paulus mengatakan bahwa yang pertama dia menasihatkan jemaat di Kolose untuk berdoa bagi diri mereka sendiri. Tetapi setelah itu Paulus mengatakan bahwa berdoalah juga buat kami untuk pengabaran Injil. Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan. Itu juga akan membuat kita berkomunikasi dengan baik juga kepada sesama. Khususnya kepada orang yang belum mengenal Tuhan. So ini dia step-stepnya. Yang pertama, pray for them. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Ini dalam beberapa terjemahan ya. Penuh hikmat itu dikatakan apa? Bijaksana. Bijaksana itu gimana sih? Kita menyampaikan sesuatu dengan cara yang tepat, di waktu yang tepat kepada orang yang tepat. Nah, simpelnya gini, praktisnya gini. Kita akan terlihat bijaksana kalau kita menyampaikan sesuatu. Kita kelihatan bijaksana, pinter wong ini, ngomong gitu kan, pinter. Tetapi kita akan benar-benar jadi bijaksana ketika kita mendengarkan. Nah kita seringkali kan datang gitu, khususnya para pendeta ya. Wah, aku punya kabar baik, khotbah aja. Karena kita sudah banyak hal yang ada di otak kita. Banyak hal yang otak kita yang kita mesti sampaikan. Nah, terkadang kita lupa. Kita harus mendengarkan. Pun mendengarkan, jangan jadi investigator. Kamu dari mana? Kenapa kamu lakukan ini? Kenapa kamu beli ini? Terus jadi kepo banget. Harusnya kita jadi observer. Lihat apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi pergumulannya. Kita lihat latar belakangnya seperti apa. Dan jangan lupa, sometimes kita tidak bisa ngelakuin apa-apa kepada orang itu. Gak tahu harus ngomong apa terhadap orang tersebut. Tapi satu hal yang kita bisa tahu, kita bisa berdoa sama Tuhan. Bukankah dia yang mendorong kita untuk menyatakan Injil Kerajaan Allah? Berdoalah kepada dia. Jangan anggap remeh nih saudara. Jangan anggap remeh. Ini bukan klise, tetapi inilah cara Tuhan memberikan hikmat. Beberapa kali saya nggak tahu harus ngomong apa kepada orang luar. Tetapi ketika saya berdoa, Tuhan memberikan hikmat pada saya. Tuhan memberikan hikmat. Kapan hari saya datang ke Casey Swag, salah satu adik saya, Michael Ludi. Ada hadir hari ini Michael Ludi? Ada nggak? CC-nya yang hadir. Oke, Michael Ludi tenggelam dalam kemenangan MU. Oke, jadi Michael Ludi itu sharing bahwa dia menginjili temannya dan tidak bertobat-bertobat. Sampai satu sisi ya, dia cuma berdoa saja pada Tuhan tentang temannya. Sampai di satu titik temannya itu bertobat. Dan dia bilang, iya aku sekarang ngerti apa yang kamu ngomong selama ini. Wah, terjadi kemenangan. Terjadi kemenangan. Saudara, mulailah untuk berdoa buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan yang ada di sekeliling saudara. Mulailah berdoa untuk mereka. Kalau kita mau masuk dalam season open arms,
Salah satunya adalah mulailah berdoa buat mereka. Yang kedua adalah share the gospel. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada semua orang. Pada dasarnya Tuhan sudah memberikan waktu pada kita. Pertanyaannya, kita pergunakan waktu yang Tuhan berikan itu untuk apa? Apakah kita menggunakan waktu yang Tuhan berikan itu untuk kesenangan diri kita sendiri atau kita masuk di dalam rancangan Tuhan? Dan di sini dikatakan apa? Senantiasa, kata-katamu senantiasa penuh kasih dan jangan hambar. Saudara ingat status kita yang Tuhan berikan pada kita? Kita adalah garam dunia. Banyak orang di luar sana yang hidupnya hambar. Beberapa kapan hari juga Stephen juga mengatakan bahwa aduh ada satu orang, ini luar biasa nih, di pedal pun memberitakan Injil. Oh, luar biasa nih, patut dicontoh nih. Ya kan, ada satu orang yang ngerasa gini, aduh wes aku gak gereja-gerejaan wes, aku sudah cukup dengan gereja. Boom, cukup dengan gereja ya apa? Berarti cukup dengan gereja cukup dengan Tuhan dong. Panggil pulang aja, ya gelem gak dipanggil pulang, udah mau kan. Ya kan, jadi pun ya seperti itu. Kita masih jangan hambar kata-kata kita. Karena di luar sana, justru dengan kata-kata kita, kita memberikan rasa di sana. Aplikasinya gini, Royals, kita datang bukan jadi guru. Bukan jadi, apalagi kita jadi hakim. Wah jadi guru aja jangan, apalagi jadi hakim kan, jangan. Sometimes, kalau kita nggak tahu mesti share apa, kasih rangkulan aja. Itu lebih dari cukup. Waktu Doni kedukaan, mamanya berpulang. Saya nggak ngomong apa-apa. Saya datang ke rumahnya, saya ketemu Donia 2, saya cuma peluk dan kami nangis bersama. That's it. Dan itu yang kita bisa memberikan warna di sana. Kita bisa memberikan rasa di sana. Dan selanjutnya, ketika kita sudah berdoa buat mereka, kita share kebenaran firman Tuhan. We are share love, His love to them. Yang ketiga adalah invite them. Mulailah ajak mereka yang sudah berabad-abad tidak ke gereja. Sudah gerejanya gereja keliling Surabaya, GKKS, gereja keliling-keliling Surabaya. Ajak, invite di mana? Casey datang ke ibadah, ke tempat ini. Ya kan? Sometimes. Jangan berkecil hati. Kalau kita sudah berdoa buat mereka, kalau kita sudah share kebenaran firman buat mereka, tetapi mereka memilih ke gereja lain, yang penting ini kan jiwanya Tuhan. Tetapi selama masih hayat di kandung badan, kita terus beritakan Injil, kita terus doakan mereka dan ajak mereka ke sini. Kalau mereka nggak cocok, yang penting mereka tetap percaya sama Yesus kan. Lebih baik lagi kalau kita bertumbuh bersama-sama di tempat ini. Invite them. So hari ini, Royals, ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan mengubahkan hati kita. Dan ketika Tuhan mengubahkan hati kita, Roh Kudus bukan hanya membuat kita berhenti berbuat kejahatan, tetapi mendorong kita untuk menyatakan kebenaran dimanapun kita berada. Waktunya kita melangkah. Hari ini saya mau ngajak saudara, bisa teman-teman Asyir, bisa tolong. Teman-teman Asyir akan membagikan ini saudara. Prayer card. Oke, nanti dibagikan. Bisa dibagikan. Teman-teman Asyir thank you. Oke, dibagikan semuanya. Terima kasih. Yang sudah mendapatkannya boleh angkat card ya. Boleh angkat cardnya. Terima kasih, desainnya bagus banget dari Maria. Thank you. Boleh angkat yang sudah dapat, angkat. Oke, thank you. Alright. Nah, di balik ini kan ada di atas ada pray, share, and invite. Ya, di bagian atas. Dan di bagian bawah itu ada tulisannya ini. Saya mau mendoakan, ada blank spot di sana. Saya pengen mengajak seluruh Royals untuk memikirkan satu nama aja yang muncul dalam hati Royals di tempat ini. Dan Royals punya hati buat dia untuk mendoakan, untuk share tentang Injil Kerajaan Allah. Dan untuk invite them masuk di dalam keluarga Kerajaan Allah. Pikirkan satu nama aja. Dan kalau sudah kepikir, boleh tuliskan.
Tapi kalau seandainya hari ini masih belum kepikiran siapa ya akan saya tulis di sini. Gak apa-apa, tetapi benar-benar pergumulkan dan suatu hari harus ditulis. Kenapa saya buat dengan ukuran kartu nama ini? Taruh di dompet saudara, taruh di tas saudara, sehingga saudara bisa ngelihat kapanpun dan berdoa buat mereka. Ya, coba lihat ya, sudah. Kalau sudah mulai kepikiran, saya mulai melihat ada yang mulai menulis. Tukang sayur pun gak apa-apa saudara, tulis aja. Tukang sayur saya di rumah adalah Pak Soim, nanti saya tulis Pak Soim. Nah, siapa tahu dapat diskon ya kalau beli sayur. Anyway, jadi saudara bisa tuliskan namanya. Dan kalau masih belum ada kepikiran, coba dipergumulkan lagi. Karena seperti ini, Royals, pusat komunikasi dengan sesama bukanlah pada diri kita, tetapi pada kehidupan mereka. Dan Kristus yang menjadi ide utama di dalam pembicaraan kita. Kristus yang harus menjadi ide utamanya. Mari kita sama-sama renungkan hari ini. Kita sudah mendengar kebenaran yang begitu luar biasa. Kita juga selalu diajarkan beberapa bulan ini bagaimana kita menantikan kedatangan Tuhan. Saya ingat sekali apa yang disampaikan oleh Koden. Untuk menantikan kedatangan Tuhan. Untuk menantikan kedatangan Tuhan. Carilah jiwa seakan-akan Tuhan itu masih lama datangnya. Cari jiwa terus dengan semangat. Tetapi hiduplah dengan benar seakan-akan nanti malam Tuhan mau datang. Hari ini, apakah kita hanya menjadi orang-orang yang percaya pada Kristus, royals, yang mengatakan bahwa kita percaya pada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kita gagal untuk menjalankan rencananya. Apakah kita masuk dalam rencana Tuhan? Pada dasarnya, Paulus kan mengatakan seperti ini kan. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada semua orang. Yesus bukan mempergunakan waktu yang ada. Tetapi dia benar-benar membuat sebuah momen di mana dia turun ke dunia. Dan ketika dia turun ke dunia, dia gak jadi hakim. Justru dengan kasihnya yang begitu besar, dan dengan perkataannya yang tidak pernah hambar, justru datang. Bukan kepada kita semua orang-orang yang hidupnya hambar. Lebih dari hambar, hidup kita pahit. Sangat pahit. Kita terkontaminasi oleh banyak hal. Tetapi justru Sang Maha Kudus yang tidak pernah terkontaminasi oleh apapun datang merangkul kita. Bukan ketidakkudusan kita membuat dia menjadi najis. Tetapi justru kekudusan dia membuat kita jadi tahir. Dan hari ini kalau kita benar-benar sama-sama memahami kuasa salibnya dan kuasa kebangkitannya. Mari ambil langkah. Roh Kudus sudah dinyatakan dalam kehidupan kita. Ambil langkah untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Hari ini saya tutup dengan ini. Royals. This is open arms reflection. Mari kita sama-sama renungkan ini. Apa yang selama ini kita doakan? Apakah kita mendoakan hanya untuk keinginan kita sendiri? Harapan kita sendiri? Kapan terakhir kita berdoa? Tuhan, sentuh hatiku. Tuhan, tegur aku. Dan kapan terakhir kali kita berdoa untuk orang lain? Apakah kita memaksa Tuhan melancarkan rencana kita? Atau kita berserah pada Tuhan supaya Dia membawa kita masuk dalam rencananya? Renungkan ini. Dan yang terakhir, apakah kita dengan rela membuka tangan kita untuk selalu tersedia mengerjakan rencana Allah dan tersedia untuk menerima sesama. Coba renungkan hal ini. Jika firman Tuhan sampai pada saudara hari ini, itu adalah panggilan dari Tuhan untuk masuk dalam rencananya. Masuk dalam rencana keselamatannya bagi bangsa-bangsa, bagi keluarga Anda, bagi teman kerja Anda, bagi dimanapun saudara berada, Tuhan mau pakai kehidupan saudara.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami ucap syukur buat firman yang begitu indah dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ingin berkomunikasi dengan kami. Tapi kami ampuni kami kalau seringkali kami menutup telinga kami, menutup hati kami untuk hal itu. Tapi hari ini Tuhan, jika firman ini sampai dalam kehidupan kami nyatakan seringkali kami gak mampu. Tetapi satu hal yang kami tahu, Tuhan selalu menopang kami. Insyafkan hati kami. Dan bukan hanya insyafkan hati kami Tuhan, tetapi dorong kami untuk melakukan kebenaran dan menyatakan Injil Kerajaan Allah dimanapun kami berada. Kami berdoa buat setiap orang-orang yang ada di sekeliling kami, biar mereka merasakan betapa indahnya dan manisnya pribadi Kristus melalui kehidupan kami. Biar mereka merasakan hidup mereka tidak hambar Tuhan, tetapi hidup mereka merasakan kasih-Mu melalui kehidupan kami. Terima kasih, hamba-Mu selesai menyampaikan firman. Tetapi hamba-Mu yakin dan percaya Roh Kudus terus menyatakan pribadi-Mu dan terus menyatakan kebenaran-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan amin. Mari bangkit berdiri saudara semuanya, kita persiapkan hati kita. Kita masuk di dalam perjamuan kudus dan kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan. Tadi yang disampaikan oleh saudara kita Hizkia Setiawan. Ada satu ayat firman Tuhan yang ngomong gini, Kristus memberikan nyawanya mati. Bukan cuma untuk kepentingan kita saja. Tetapi supaya ada orang lain yang bisa hidup oleh karenanya. Dan hari ini yuk mari kita responi kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita sebelum kita mengambil perjamuan kudus ini, kita renungkan kembali. Sudahkah ada orang-orang tadi yang ditaruh Tuhan dalam hati kita dan kita benar-benar hidup mengasihi mereka. Kita tahu untuk apa hari ini kita hidup, kita untuk apa hari ini kita diberikan nyawa yang baru, kehidupan yang baru di dalam Kristus. Supaya kita hidup bagi mereka juga. Supaya mereka juga bisa mendengar Injil keselamatan, Injil kerajaan dalam kehidupan mereka. Yuk kita lakukan perjamuan kudus ini bersama-sama. Angkat roti tinggi-tinggi tangan kanan kita. Tuhan, kami mengucap syukur, kami hari ini menerima keselamatan yang besar buat kehidupan kami. Kami gak mau Tuhan keselamatan ini cuma berhenti kepada diri kami sendiri Tuhan. Kami mau Tuhan hati kami terbeban, kami merasa seperti Engkau merasa, kami berpikir seperti Engkau berpikir Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami Tuhan. Sehingga hati-Mu juga terbagi buat orang-orang lain lewat kehidupan kami semuanya. Kami mau open arms buat orang-orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat kami mengambil perjamuan kudus ini, saat kami menjadi satu dengan tubuh dan darah Kristus, biar ini menjadi pengingat buat kehidupan kami semuanya, untuk apa kami hidup, untuk apa kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Pada malam waktu Yesus diserahkan, ia mengambil roti, ia mengucapkan syukur ke atasnya dan kemudian ia memecah-mecahkannya dan berkata bahwa inilah tubuhku yang dipecahkan buat kamu semuanya. Perbuatlah ini setiap kali engkau melakukannya menjadi peringatan akan aku. Saudara semuanya, bukankah roti yang sudah dipecah-pecahkan ini adalah bukti persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan sama-sama dan percaya. Angkat cawan tinggi-tinggi tangan kananmu. Kemudian setelah itu ia mengambil cawan dan berkata bahwa cawan adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk penebusanmu. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya dia telah ucapan syukur dan bukti persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum sama-sama dan percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hari ini kalau kami diingatkan kembali, kami menerima pengampunan dosa. Kami yang sebenarnya gak layak dijadikan layak Tuhan. Oleh karena pengorbanan-Mu. Kami rindu juga Tuhan di luar sana ada orang-orang yang masih tinggal di dalam kegelapan Tuhan. Masih yang tidak tahu membedakan tangan kiri dan tangan kanan Tuhan.
mereka boleh menerima terang Kristus juga dalam kehidupan mereka. Biarkan Tuhan rasa asin yang tinggal dalam hidup kami, yang muncul karena Kristus tinggal dalam kehidupan kami, boleh dirasakan oleh orang-orang di luar sana juga. Biar terang Kristus yang tinggal dalam kehidupan kami boleh dirasakan oleh orang luar di sana juga. Dan kami menjadi duta-duta kerajaan-Mu untuk menyatakan Kristus bagi dunia yang sedang berjalan kegelapan ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, kami mengucap syukur, dan di dalam nama Yesus untuk kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom semua warga kerajaan. Masih bagaimana menantikan kedatangan Sang Raja. Pada saat rekaman ini dibuat, sedang ada KTT perdamaian di Kairo, saudaraku. Ya, dan kita lihat bahkan ada Donald Trump di sana, Presiden Mesir, bahkan Erdogan. Tetapi mungkin Netanyahu tidak hadir. Dan saya tahu ini kalaupun ada damai palsu. Karena perdamaian yang sesungguhnya ketika the Prince of Peace datang. Nah, dalam firman Tuhan ketika pergumulan Kristus, dan saya katakan itu kemenangan adalah ketika di Taman Getsemani, dia mengajak ketiga muridnya untuk berjaga-jaga bersama dia. Perkataan berjaga-jaga itu saya ingat waktu saya masih remaja lah ya. Masih muda remaja ya, masih SMA ataupun awal-awal saya kuliah. Seringkali kita itu berjaga malam. Ya, di mana saya bawa bayonet Jepang itu ya. Dan saya berjaga bersama teman-teman. Kita waktu itu kurang aman. Banyak pencuri dan banyak hal yang kurang baik. Dan berjaga-jaga itu sederhana saja. Melean, saudaraku, bahasa Ibraninya ya. Tapi firman Tuhan berkata, kenapa? Roh itu memang penurut. Tapi daging ini lemah. Kita ngusir setan gampang dalam nama Yesus. Tapi harus ditundukkan ini. Bagaimana? Menundukkan diri pada kehendak Bapa. Sekiranya mungkin cawan itu lalu daripadaku, kata Kristus. Itu doanya. Ya, tapi jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Ada roh, ada daging, ada satu lagi yang memutuskan. Ini saudaraku, pikiran kita. Sebab kehendak ada di situ. Keinginan ada di sana. Dan firman Allah mengatakan ketika muridnya tertidur. Dan Yesus tanya, tidak sanggupkah engkau berjaga 1 jam? Saya harus ngaku saudaraku, sudah lama saya tidak, yaitu melean, berdoa sampai di tengah malam. Karena saudaraku hati-hati, karena merasa diri kuat, hati-hati. Saya sampaikan minggu yang lalu, hati-hati kalau kita merasa tegak berdiri, nanti siapa tahu kita bisa jatuh saudara. Dan mereka semua tertidur karena sedih. Ketika orang sedih, justru saatnya untuk memuji Tuhan. Dan kau akan dapatkan penghiburan pada Tuhan. Ketika muridnya itu tertidur. Dan Yesus akhirnya membangunkan mereka dan berkata, orang yang mau menyerahkan aku sudah dekat. Saudara, dia tahu sebentar lagi Yudas akan datang. Bukan juga dengan polisi bait Allah, tetapi dengan tentara Romawi. Ya, dan ketika saya selidiki itu 500 orang. Seperti dia ini teroris. Yesus diperlakukan seperti teroris. Kita tidak berasal dari dunia, karena itu dunia membenci kita. Kata Yesus, seorang murid tidak lebih dari gurunya, seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Dan doa terakhir pada Yesus adalah, Bapa, sekiranya itu tidak mungkin lalu, ya biarlah aku meminumnya, supaya jangan kehendakku, kehendak-Mu jadilah. Dan firman Allah berkata dalam Lukas 22 indah sekali, seorang malaikat diutus apa? Yaitu memberi kekuatan kepadanya. Malaikat tidak perlu pakai sayap. Every one of us bisa yaitu memberikan kekuatan pada seseorang. Tuhan tidak meninggalkan kamu. Tuhan Yesus tidak berubah. Kemarin, hari ini, selama-lamanya. Pencobaan yang kamu hadapi pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatanmu. Dan Tuhan memberikan jalan keluar. Kalau kamu tetap setia padanya. Saudara yang kasih Tuhan, firman Allah memperingatkan kita untuk berjaga dan berdoa. Ya, seringkali sebulan sekali di dalam jemaat kita ada yaitu doa semalam suntuk. Saya kira itu sesuatu bukan cuma tradisi tetapi give us strength. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kita saling menguatkan satu dengan yang lain warga kerajaan. Nama Tuhan dipermuliakan, siaga dan waspada. God bless you.
Shalom Royals. Wah, senang sekali saya bisa menyapa saudara-saudara sekalian. Selamat datang juga buat saudara-saudara yang baru pertama kali hadir. Sebelum saya membacakan pengumuman, minggu ini kita akan sama-sama menyaksikan pentahbisan Kingdom Community Pastor atau KCP. Wow, semangat ya saudara-saudara. Kalau mau tahu KCP itu adalah leaders dari para KC kita. Ya, tidak perlu waktu lama, saya akan memanggil nama-nama KCP dan untuk nama yang dipanggil diharapkan untuk maju. Yang pertama, Saudara Daud Sugiarto, KC Asher. Silakan. Woo! Selanjutnya, David Budiono, KC Ahava. Silakan maju juga. Wah. Dan saya juga mengundang Pastor Andrew Joanna untuk maju dan menyampaikan message dan berdoa untuk kedua orang tersebut. Silakan. Boleh saya panggil istrinya juga? Karena ini satu unit penggembalaan. Tolong istrinya Elisa dan Cieni. Boleh naik juga? Kita doa bersama-sama ya. Oke. Hari ini adalah hari besar. 26 Oktober untuk Daud dan Ko David. Tidak ada Goliatnya ini ya di sini ya. Sama-sama Daud dan David. Saya harus ngucapin congratulations. Ya, congratulations. This is a big day. Ya. Dan satu hal yang saya harus tanya sebelum saya doakan. Apakah engkau mengasihi Kristus? Apa jawabmu? Daud? Iya. Ko David? Dia berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Sekali lagi saya tanya ya, apakah engkau mengasihi Kristus? Apa jawabmu? Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi ada sebuah standar. Kalau kita benar-benar mengasihi Kristus, kita itu menggembalakan domba-dombanya. Dan hari ini saya harus ngomong congratulations karena kalian berada di dalam rencana Tuhan yang terdepan. Percayalah bahwa sewaktu kalian mengatakan iya pada panggilan Tuhan ini. I know it's not gonna be easy. Tapi satu janjinya yaitu Tuhan beserta dengan kalian. Dan ini loh benefitnya jadi KCP ya. Tuhan itu akan mengaruniakan segala sesuatu yang kalian tidak punya sebelumnya. Itu dikasih fresh duluan. Sebelum ke domba-domba kalian. Katakan fresh. Dikasih fresh duluan. Pengurapannya fresh duluan. Karunia fresh duluan. Kekuatannya fresh duluan. Jadi first hand. Dapat duluan. Sebelum kita kuatkan domba-domba. Itu privilege yang luar biasa. So, mari gandeng istrimu. Mari jemaat Tuhan. Yuk kita mau berdiri yuk. Kita doain. This is a big day for them. Bapa, ini hari besar untuk Daud dan Ko David beserta istri Tuhan. Kami tahu panggilanmu tertinggi adalah menggembalakanlah domba-dombamu. Bahkan ini ucapan hati mereka bahwa mereka mengasihi Engkau. Karena itu benar-benar sebuah bensin utama. Sewaktu kami mengasihi Engkau Tuhan, pelayanan mereka akan selalu berapi-api. Dan kuatkan mereka juga Tuhan pada saat musim-musim. Mungkin mereka butuh dikuatkan Tuhan. Engkau yang selalu akan mengasihi mereka terlebih dahulu Tuhan. Engkau akan selalu memberikan kasih-Mu yang berluap-luap. Overwhelming love. Sehingga mereka akan selalu menerima dari Engkau. Dan akan selalu give. Karena source yang mereka terima itu never ending. Karena source yang mereka terima itu never lasting Tuhan. Untuk itu Tuhan, aku berdoa untuk mereka. Perlengkapi mereka Tuhan. Untuk itu ini firman Tuhan. Dan ini amanat agung. Ini kata Tuhan pada engkau Daud dan Ko David. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak
dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan, terima ini saudaraku, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus, penggenapan janji-janjimu akan mereka alami semua Tuhan. Kekuatanmu, penyertaanmu, kasihmu, kuasamu, hikmatmu akan menjadi bagian dari hidup mereka. In Jesus name, semua yang percaya kalau janji Tuhan akan tergenapi melalui mereka semua. Katakan, amin. Oke, untuk Ko Andrew dan dua KCP yang baru bisa dipersilakan duduk. Saya lanjutkan dengan informasi, bagi jemaat yang mau tertanam dan ingin lebih bertumbuh, join dengan KC kita ya. Ini kebetulan ada dua KC baru, saya nggak tahu ini fotonya sudah baru nggak ini. Nah ya, ini yang saya tunggu-tunggu ini ya. Ini minggu pertama fotonya ada penambahan, wow, ya dan jangan lupa tadi namanya Daud David itu bukan bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya, jangan salah, tetap ya sesuai. Kalau mau tahu lebih dalam langsung scan aja, mungkin bisa lokasi dan tempat ya, bisa lebih dekat, bisa untuk jadi pertimbangan. Kalau kurang jelas bisa tanya kepada Asher. Oke, selanjutnya kita akan melakukan persembahan ya, kali ini adalah persembahan reguler saja, mungkin nanti Asher bisa bantu ya. Sebelum saya memulai persembahan, saya akan mulai dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapak atas anugerah dan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Kami tahu kami lemah Tuhan, kalau tanpa-Mu Tuhan, kami hanya mau berserah kepada-Mu saja. Sebagai bentuk ucapan syukur itu, kami mau membawa persembahan kami kepada-Mu Tuhan. Kiranya dengan persembahan ini, hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Teman-teman Asher bisa membantu. Selanjutnya, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Rizky Setiawan atas sermonnya hari ini. Saya percaya sangat diberkati ya, dan firman kali ini benar-benar mengorek hati kita, ya, menyelidiki hati kita sejauh mana kita cinta kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu mencintai kita. Jangan khawatir, Tuhan beserta kita. Next week preacher kita akan dilayani oleh Pastor Daniel Januar Tanujaya. Beliau adalah lead pastor Rock Surabaya. Dan kemudian tidak lupa saya tak bosan-bosan untuk mengingatkan bahwa follow IG kita di @royals.surabaya ya. Jangan lupa like, komen dan repost karena tinggal sedikit lagi saudara-saudara, kita akan menuju road to 1000 followers ya. Jadi jangan lewatkan, jangan lupa follow IG kita dan pantengin terus sosial media kita. Selanjutnya ada hospitality yang akan disediakan oleh teman-teman. Kali ini kita akan disediakan bihun goreng ya. Jadi memang ini aslinya agak dingin ya. Saya aja jaketan lumayan dingin, teman-teman juga dingin. Nah nanti keluar bisa makan yang anget-anget bihun goreng. Dan juga bisa fellowship. Oke, dan yang terakhir saya mengundang Pastor Richard Limanto untuk doa berkat, doa birthday dan anniversary di bulan Oktober. Selamat, dengan Ko Richard. Wah, sudah duluan di sini. Thank you. Ya, sebelum tutup doa berkat, kita seperti biasa di akhir bulan selalu mendoakan orang-orang yang berulang tahun dan anniversary. Saya bacakan ya. Jeremy Haryono, Andre Haryanto, Rebecca Tiffany, Isa, Seliana Natalia. Saya minta orang-orang yang saya bacakan untuk bisa berada di depan langsung yuk. Supaya kita nggak pulang yang kesiangan. Charles Lisan, Andrianto Kurniawan, Lantera, Felitania Lianto, Ibu Lydia, dan saya sendiri. Daniel Saronis, Koko Bercege. Ayo ada di depan yuk. Yang anniversary sekarang. Silvan dan Sandy, Hiskia dan Devi, Davi dan Seliana, Henry dan Claudia, Stephen dan Claudia. Yuk, yang ulang tahun di sisi sini, yang anniversary di sisi sana. Saya minta pastoral team untuk juga bisa bersama-sama saya berdoa secara pribadi buat mereka satu persatu. Yuk.
bagi tugas. Yuk yang ulang tahun ada di sebelah sini. Sudah? Loh tadi banyak kok, ini jadi sedikit ya? Kenapa sedikit sekali nih? Saya ulang dah. Jeremy, Andre Haryanto, Rebecca Tiffany, Ishak. Tadi aku kelihatan Ishak mana ya? Sally, Natalia, Charles. Oh Charles sudah ada. Andrianto, Lantera. Oke ya lanjut ya. Berarti nggak ada ya. Yuk doa yuk. Tuhan terima kasih mengucap syukur buat saudara-saudara kami yang hari ini birthday Tuhan. Aku percaya Tuhan Kau yang terus memegang kehidupan mereka. Apa yang mereka kerjakan Kau buat berhasil, beruntung. Bahkan lebih dari itu Tuhan, kehidupan mereka mempermuliakan nama-Mu. Ada banyak orang-orang yang mereka sentuh dalam kehidupan mereka dan membawa mereka semuanya untuk bertemu dengan Sang Juru Selamat yang sejati yaitu Kristus sendiri. Berkati Tuhan ketika mereka dipercayakan usia yang semakin ditambahkan Tuhan. Kehidupan mereka terus signifikan di dalam Engkau. Kehidupan mereka Tuhan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puaskan mereka dengan kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Umur yang panjang tangan kanan mereka, kekayaan kehormatan di tangan kiri mereka. Terima kasih Tuhan. Buat saudara-saudara kami juga yang anniversary Tuhan. Pasangan-pasangan ini menjadi pasangan-pasangan yang kuat kokoh di dalam Kristus. Pernikahan mereka menjadi pernikahan yang teladan Tuhan. Kehidupan anak-anak mereka Tuhan, aku percaya mereka menghasilkan generasi-generasi yang takut akan Engkau. Menghasilkan generasi-generasi yang boleh diluncurkan seperti anak panah di tangan pahlawan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pernikahan mereka berada di dalam genggaman-Mu sendiri. Mereka kuat oleh karena mereka berdiri di atas batu karang yang teguh. Terima kasih Tuhan. Meteraikan semua yang kami doakan hari ini. Dan aku percaya Engkau yang terus bekerja mendatangkan kebaikan buat setiap kehidupan mereka masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Gak apa, ambil waktu sebentar aja sampai selesai semuanya. Yang lain yang silakan berdiri yuk. Kita mau terima Tuhan, berkat Tuhan sama-sama sebelum kita selesai hari ini. Warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau semuanya damai sejahteranya. Terimalah berkat yang terbaik dari kerajaannya. Turun memberkati engkau semuanya mulai sekarang sampai selama-lamanya. Seluruh warga kerajaan yang hari ini kita sudah terima berkat Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat berhari Minggu, God bless you all. Happy Sunday Royals. Jangan lupa kembali minggu depan.